lagi dengan Vina di Cowok Ekam Podcast Channel segmen bisnis. Sore ini Vina sudah kedatangan tamu, seorang perempuan cantik yang menggeluti usaha minuman khususnya teh. Ada Mbak Cuca. Hai. Apa kabar Mbak Cuca? Alhamdulillah sehat. Sehat ya Mbak Cuca ini sebagai owner dari Rosti. Rosti. Yes. Rosti ini sendiri teh jenisnya apa nih? Kalau untuk kita di Rosti itu ada 3 jenisnya. Ada white tea, kemudian ada black tea, ada juga green tea gitu. Black tea, white tea, green tea. Yes. Mbak Cuca sendiri ini udah menggeluti dunia minuman teh ini dari kapan? Kalau aku mulai dari 2018 sih. Aku masih baru. 2018 nanti baru ya. Masih, ya. Nah, sebelum jadi pengusaha teh nih, Mbak Cuca sendiri ini sebagai apa? Ibu rumah tangga kah? Karyawan kah? Aku sebagai buruh pabrik alias karyawan pemirsa. Karyawan ya. Kenapa? Iya. Kenapa malah ambil alih fungsi ke teh? Karena kalau kita main nih biasanya kalau misalkan kita ke rumah teman atau misalkan kita bertamu kemana aja pasti ditawarin hanya 2. Yang pertama mau teh atau kopi. Jadi karena aku wanita, biasanya wanita lebih cenderung ke teh. Jadi aku lebih milih ke teh gitu. Oh gitu. Kalau aku mau 3 dikasih pilihan, Mbak. Apa tuh? Mau kopi, teh, apa aku? Asik. Seneng banget white tea. Oke. Itu gimana? Itu apa sih white tea? Karena baru denger ya. Karena kebanyakan kan memang green tea, green tea. Ya. Itu awam. Nah, white tea sendirinya apa ini? Kalau untuk white tea sendiri itu dia dari 10.000 hektar tanaman teh itu di perkebunan, dia diambil cuma 1 pucuk. Satu Gitu. pucuk? Iya, untuk hasilnya. Jadi nggak sembarangan pucuk daun teh yang diambil. Itu bentuk warnanya apa? Putih, bening. Kalau untuk ketika belum diseduh dia bentuknya panjang kayak bentuk ikan teri ya kalau kata orang-orang yang lihat pas masih dalam packingan ininya sebelum dia diproses menjadi saset ataupun botol mirip kayak ikan teri mengkilat gitu. Cuma ketika dia udah diseduh dia akan seperti air putih cuma lebih agak pekat gitu di warna. Air putih apa kapal? Iya. Jadi tetap judulnya tuh white tea ya. Benar white tea. Mbak Cucan sendiri ini ngambil bahan bakunya dari mana nih? Kalau untuk kita dari perkebunan langsung yang ada di Jawa. Oh, jadi di Jawa ya? Ininya. Kalau untuk dari segi warnanya dulu ya, aku bahas ya. Karena kadang-kadang orang nggak tahu nih white itu apa gitu kan. Jadi yang aku bilang kalau untuk white tea, dia warnanya lebih seperti air putih, cuma lebih pekat. Nah kalau untuk green tea, kadang bagi orang yang mungkin belum pernah nyicip green tea ini apa, kayak tadi juga aku habis nganter ke customer gitu kan. Kok aneh ya mbak warnanya beda ya katanya biasanya kan warnanya merah gitu kan atau warnanya hitam ini beda lebih ke hijau. Nah itu kalau untuk di warna kalau green tea lebih ke hijauan tapi dia tidak terlalu pekat cuman dia lebih cerah gitu ya. Untuk blacknya sendiri dia warnanya kehitaman cuma untuk rasanya kalau untuk black tea dari Rosti itu beda dengan black tea. Bedanya apa? Mencicipi pasti tahu ada yang bilang seperti rasa jelly ada yang bilang lebih wangi, lebih segar, pokoknya macam-macam tanggapan orang sih beda-beda. Aku nggak bisa matokin kayak gini gitu. Sendiri? Kalau untuk manfaatnya sendiri nih bagi yang cewek ya, untuk cewek mungkin yang lagi pengen lebih sehat, terutama untuk mengurangi pengen lemak jahat ya, atau pengen lah biar lebih diet lah ya, diet ya. Benar baca impian semua perempuan itu banget. pengen diet ini lemak semua ini isinya ya. Jadi lebih ke green tea ya. Aku saranin sama lebih ke green tea itu juga bisa untuk kulit ya. Jadi lebih kesehatan kulit. Kalau untuk yang mungkin cowok bisa juga cowok nih atau mungkin kita yang suka kena polusi, asap rokok ataupun yang lain itu bisa pakai di black tea-nya. Ingat nih sedikit black tea cenderung ke cowok, polusi itu asap-asap ya, asap-asapan lah ya. Termasuk bisa nggak mengurangi merokok untuk laki-laki? Kalau untuk menekannya ya, kalau untuk menekannya itu dia biasanya bisa seperti kalau kita yang hobi diet nih, yang mau diet kan kadang suka lapar gitu ya laparan. Nah kalau untuk ini biasanya kalau dia konsumsinya rutin, kemudian rajin, tanpa gula ya yang pasti biar lebih sehat, itu bisa untuk mengurangi gitu ya rasa mengurangi rokok ya. Ya kan karena kan lelaki itu aduh kalau udah ngerokok terus gitu. Terus ya. Terus. Kayak kapal api pokoknya. Kapal api ini sendiri beda juga manfaatnya. Kalau untuk white ini dia karena tadi kan dibilang 1 pucuk ya dari 10.000 hektar itu mbak cantik dapatnya cuma 1. Jadi manfaatnya sendiri lebih tinggi karena dia bisa membunuh sel-sel kanker ya. Kalau untuk
yang pengalaman customer yang sudah pakai, aku biasa ngirim kadang ke Bali ya untuk ininya. Dia bilang biasanya kadang-kadang suka lemes badannya atau apa, setelah konsumsi ini alhamdulillah dia lebih segar dan lebih sehat. Ini harganya berapa, Mbak? Oh, tentu saja dong. Kita ada kemasan ekonomisnya, pemirsa. Oke, nah ini aku lihat ada botol lucu ya, nih, tampilnya lucu nih. Botol dulu ya. Kalau yang botol ini untuk harga pasarnya kita, ayo tebak berapa kira-kira? Karena bagus ya, menurutku bagus, mungkin di atas 50 ribuan ini. Ayo, kalau menurut kalian berapa nih pemirsa? 50.000 ya? Ya, 50 ribu ini menurutku, karena memang bagus loh. Botolnya Bener loh. unik sih. Unik bener. Kalau dari aku sendiri, aku nggak pernah mau yang harga di atas. Maksudnya bisa untuk mahasiswa ataupun pelajar, terjangkau ya, terjangkau ya. Jadi untuk harganya yang pasti benernya nggak nyampe 50.000 pemirsa. Nggak nyampe 50 ribu loh. Iya, harganya terjangkau banget, cuman 35 aja. Cuman 35 ribu. Itu dalamnya sudah dapat tehnya? Oh, udah dong Mbak Cantik. Itu berapa pieces itu? Kalau untuk jumlahnya ini kemasan yang eksklusif ya. Ini lebih banyak, jadi dia dapat 20 kantong teh ya. 20 kantong teh, dapat tumbler lucu. Harganya cuma 35 ribu. Iya bener pemirsa. Itu murah banget dan terjangkau banget. Serius. Nah, kalau yang bisa sendiri kita ada yang saset ya. Ini biasanya ada 6.000 rupiah. Bisa dibawa kemana aja. Isinya ada 5 piece, jadi bisa untuk satu keluarga. Kalau misalkan pengen nyeduh, sekali nyeduh bisa untuk satu keluarga. Gitu. Oh gitu ya. Nah, untuk satu kantong teh sendiri ini biasanya itu untuk satu gelas atau bisa satu teko? Waduh, kalau satu teko kayaknya perlu lebih dari satu kantong ya. Oh gitu. Satu kantongnya sendiri dia bisa satu gelas ya. Jadi diseduhnya cara penyajiannya kita didiin air panas gitu kan. Terus kemudian yang pasti tehnya masuk gelas dulu ya. Nanti bingung nih apa yang mau diseduh. Jadi baru kita tuangin itu si air panas tadi, didiemin kurang lebih 3-5 menit. Tunggu hangat-hangat kuku ya, jangan langsung panas, nanti bibirnya jamblek. Karena kepanasan. Oh bener. Nah jadi setelah dia agak-agak dingin, baru kita minum hangat kuku. Gitu. Minum hangat kuku. Iya. Dan di sini juga aku lihat udah ada cara penyajiannya ya. Benar. Jadi kita nggak perlu repot-repot atau bingung lagi. Memotivasi Mbak Susan untuk bikin tumbler ini dengan harganya terjangkau banget. Yang pertama kenapa aku milih yang ini, karena kan biasanya nih buat kita yang hobi beraktivitas, dari pengalaman aku juga kerja dulunya, ini yang pasti kita pengen nih, gue pengen bawa minuman nih, pengen bawa teh, minuman, pakai apa ya? Gak mungkin dong kita bawa ini terus bawa teko gede gitu kan. Ribet banget ya pastinya kan Mbak Cantik. Jadi aku pikir Rosti harus punya namanya kemasan eksklusif yang pasti bisa dipakai ulang. Jadi makanya terlintas di aku untuk ngebuat namanya Rosti dalam bentuk botol gitu. Rosti dalam bentuk botol ya. Kemasan eksklusifnya kita botol karena bisa dibawa pergi-pergi kemanapun kita. Rosti. Oke, Rosti. Ejaannya jangan salah ya pemirsa, karena banyak yang bilang rose atau bunga mawar. Oke, aku jelasin. Di sini kan ada ROST. R-nya ini singkatan dari Rizkika, O-nya ini online, S-nya shop, jadi Rizkika online shop. Oh, Rizkika online shop itu singkatan. Iya, Mbak Janti. Ya. Jadi itu bukan bahasa Inggris dari bunga mawar, tapi itu singkatan nama. Singkatan nama. Ros Rizkika online shop gitu. Oke. Kalau untuk ini makanya kenapa aku ambil lambangnya daun. Yang pertama memang karena aku kan produksinya teh nih, teh kan dari daun yang pastinya. Kemudian lambang daunnya sendiri ini melambangkan bahwa daun ini bisa beradaptasi di mana aja. Oke, wah filosofinya bagus banget ya dari logo Rosti ini sendiri. Usaha Rostinya Mbak Cucan ini berapa karyawan Mbak yang diperkerjakan? Kalau untuk sebelum pandemi ya, itu ada sekitar 2-3 orang. Selain aku ya. Kalau semenjak pandemi ini kita agak ngurangin, atau misalkan ketika ada produksi pesanan baru kita. Oh, jadi by request ya. Sendiri udah sampai mana aja nih Mbak? Kalau untuk yang di lokal ya, kalau misalkan mau nyari nih Mbak Cantiknya, kalau yang hobi mungkin ke grosiran, di daerah Natar kita udah ada di Lotte. Oh, di Lotte ya, di Natar ya. Selain di Lotte? Ada juga di toko oleh-oleh yang terbaru kan kemarin ada pembukaannya itu di Haitom. Di Haitom. Di jalan
samping Gramet ya yang pastinya. Oke, samping Gramet Sebelum ya. Gramet. Aku nggak tahu udah jalannya apa. Aku juga lupa pemirsa. Kayaknya Raden Intan ya. Iya, tahu jalan nggak tahu nama. Iya itu dia. Pokoknya kadang-kadang suka gitu ya Mbak. Iya. 18 sampai saat ini. Apalagi ada pandemi nih, COVID. Kendalanya apa nih untuk Mbak Cucan sendiri memproduksi? Kalau untuk di pertama tuh biasanya bahan baku. Kadang kan bahan baku kadang-kadang terkendala ya. Kemudian juga distribusinya untuk pemasaran kita keluar. Kemudian juga yang biasanya nih kita ada tiap minggu ada orderan dari toko oleh-oleh gitu kan, ini agak sedikit berkurang karena toko oleh-olehnya sendiri tutup. Oh iya, karena tokonya sendiri tutup ya. Tapi kalau selain kita bisa cari di toko oleh-oleh, bisa nggak kita beli langsung ke Mbak Cucannya nih? Oke, bisa dong. Bisa dong. Ada, coba diiklanin nih Mbak. Gimana? Kadang-kadang orang, aduh, masa ke toko oleh-olehnya gitu kan. Nah, ini ada ownernya langsung, kita bisa minta kontak langsung nih dari ownernya nih. Di Rosti sendiri kita udah ada IG-nya ya pemirsa. Oke, apa tuh IG-nya tuh? IG-nya kasih tahu ya. Jangan lupa dicatat ya pemirsa. Oke, karena dicatat, dipantengin, jangan lupa terjangkau ya. Buat kalian-kalian yang hobi traveling bisa pakai yang botol. Iya. Nah ini kalau untuk IG kita ada Rosti Lampung. Di IG kita ada di Facebook. Biasanya kan itu kalau Facebook kan kalangan untuk usia 25 sampai 40-an nih. Yeah. Kalau IG kan biasanya anak muda ke bawah gitu lah ya, yang gel-gel lah gitu. Nah itu kalau di Facebooknya kita ada di Rizkika Ros namanya. Rizkika Ros. Ya, kalau untuk kontak personnya sendiri? Kalau untuk WA-nya itu cuman gampang sih ya hafalnya, cuma kita banyak di angka 5. 0857 8865 5582. Jangan lupa dicatat teman-teman ya. Dimundur sekali lagi, dimundur dikit. Berapa ya tadi ya nomornya ya? Oke, aku pelanin ya. 0857 88 65 5582. Nah, Mbak. Apa himbauan Mbak Cucan untuk para pelaku UMKM di seluruh Indonesia, khususnya yang ada di Bandar Lampung, apalagi selama pandemi COVID ini ya, agak menurun kan pastinya. Drop banget. Nah, himbauan dari Mbak Cucan sendiri apa nih? Kalau dari aku sendiri sih ya, yang pasti tetap semangat untuk kitanya pelaku usaha, baik yang masih pemula, terutama kayak aku gini, jangan pernah patah semangat, tetap berdoa sesuai agama, masing-masing kepercayaan, kemudian cari relasi ataupun jaringan sebanyak-banyaknya, karena rezeki itu bukan berupa materi kalau menurut aku. Jadi dengan kita dapat relasi, bergaul dengan siapapun, itu bisa memberi kita motivasi hidup gitu, jadi lebih semangat Dan lebih berkreativitas. Yes. Jangan takut rezeki itu hilang. Benar banget. Nah, terakhir nih Mbak, apa kesan-kesan Mbak Cucan untuk cewek? Kalau kesan-kesan aku di sini yang aku pertama kali diundang itu orang-orangnya asik ya pemirsa, enak banget pokoknya. Enak banget, asik, orangnya gokil. Kemudian tamu tuh tadinya canggung nih, aku jujur aku sendiri udah berapa tahun nggak online nih ya. Terakhir aku pernah juga siaran, cuman kayaknya aduh, aku sempet curhat nih sama ibu cantik Bu Dewi. Aduh Bu, aku udah lama nggak siaran, nggak ini, aku bingung banget. Nyampe sini tuh ternyata semua pikiran aku yang teng gitu, jadi berubah semua. Enjoy, lebih kekeluargaan, lebih friendly lah, pokoknya asik. Kalau untuk cewek aku biasanya bilang ke orang-orang sih untuk motivasi aku sendiri dan buat cewek terutama, pokoknya keep gambate, you can do it, jangan pernah nyerah, tetap berdoa, semua masalah pasti ada jalan keluar. Semua masalah pasti ada jalan keluar ya Mbak Cucan. Oke Mbak Cucan, terima kasih sudah datang ke studio kita. Semoga usahanya makin lancar dan makin dicintai para penikmat teh yang ada di seluruh Indonesia. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan tekan tanda lonceng agar kalian tidak pernah ketinggalan informasi dari Cowok Ekam Podcast Channel. Saya Vina pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.